Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan prototipe dan demo program biometrik wajah untuk keamanan sistem login desktop. Kita langsung saja ke PPT-nya. Jadi presentasi kami yang berjudul prototipe program biometrik keamanan wajah untuk login desktop yang dibuat oleh Wan Sari dengan NIM 23030400175 dan Dinda Alisa Piliana dengan NIM 23030401111. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya yang pertama yaitu ada latar belakang. Poin pertama untuk kebutuhan mendesak akan keamanan efektif. Yang kedua ada kelemahan metode autentikasi konvensional. Yang ketiga ada biometrik wajah sebagai solusi andal. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 4 poin. Yang pertama keamanan tentunya akan lebih tinggi. Kedua peningkatan user experience. Yang ketiga ada potensi aplikasi yang luas. Yang keempat kontribusi ilmu pengetahuan. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC dengan model prototype. Model ini dipilih karena memungkinkan pengembangan iteratif di mana sistem dibangun dan disempurnakan melalui umpan balik. Ideal untuk sistem biometrik yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan. Di metode penelitian ini ada yang pertama yaitu tahap pengembangan sistem, analisis kebutuhan yang bertujuan mengidentifikasi secara jelas apa yang dibutuhkan sistem. Yang kedua yaitu ada desain sistem yang bertujuan untuk merancang arsitektur dan komponen sistem. Ada fokus di arsitektur, data, dan alur pikir. Selanjutnya ada implementasi atau pengkodean. Tujuannya untuk menerjemahkan desain ke dalam kode. Ada menggunakan bahasa Python dan pustakanya ada di OpenCV Python Face Recognition NumPy JSON Web Browser. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi yang bertujuan memastikan sistem berfungsi sesuai harapan dan mengidentifikasi area perbaikan. Ada di fokus fungsionalitas, akurasi seberapa baik sistem mengenali wajah, kinerja yaitu seberapa cepat proses deteksi dan autentikasi. Yang terakhir ada penyempurnaan berdasarkan hasil pengujian yang akan kita uji. Nah, di sini ada flowchart. Ada 3 opsi yang bisa kita mulai. Yang pertama ada didaftarkan wajah, kedua ada login wajah, dan ketiga ada keluar. Nanti kita akan jelaskan di demo programnya. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk demo penelitian kita. Di perangkat lunak atau software kita memiliki sistem operasi yaitu Windows, bahasa pemrograman Python, lingkungan pengembang atau IDE ada di Visual Studio Code, PyCharm atau Anaconda, pustaka Python, dan sebagainya. Dari perangkat keras hardware kita memiliki laptop atau komputer untuk menjalankan program dan presentasi. Yang kedua ada kamera atau webcam diperlukan untuk input video pada sistem pengenalan wajah. Ketiga ada proyektor untuk menampilkan presentasi kepada audiens. Keempat ada pointer presentasi opsional ya untuk memudahkan navigasi slide. Selanjutnya ada hasil dan pengujian. Waktu yang dibutuhkan untuk deteksi rata-rata dari pengenalan wajah yaitu kurang lebih 2 detik. Dan akurasi pengenalan wajah kurang lebih 90% dalam pencahayaan normal. Selanjutnya ada gagal mengenai wajah tak dikenal, itu untuk menguji keamanan yang berarti sukses. Selanjutnya demo program bisa dijelaskan oleh teman saya. Jadi langsung aja ke demo programnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian codingannya terlebih dahulu. Jadi di bagian nomor 2 ini ada face recognition. Face recognition ini berfungsi untuk mendeteksi wajah. Lalu ada import NumPy as empty di sini untuk numeric efficient saat bekerja dengan data gambar dan face embedding.
Lalu di sini kita juga menggunakan JSON. JSON ini untuk menyimpan data dan memuat data wajah. Jadi nanti data wajah itu akan masuk ke face underscore data JSON ini, akan masuk ke file ini. Lalu ada web browser. Jadi kita di sini tuh menggunakan web browser untuk simulasi membuka desktop setelah login, karena kalau desktopnya langsung tuh kayak belum bisa. Lalu di sini face underscore data file. Jadi ini nama file untuk menyimpan data wajah yang akan didaftarkan nanti. Lalu di sini ada default underscore face underscore data. Di sini itu fungsi untuk memproses data wajah. Kurang lebih seperti ini codingannya. Sini akan muncul terjadi kesalahan saat memuat wajah jika wajah tidak terdeteksi. Lalu langsung ke fungsi menyimpan data wajah. Di sini kita menggunakan save underscore face underscore data. Sini untuk menyimpan data wajah ke file JSON dan mengelompokkan encoding berdasarkan nama pengguna sebelum disimpan. Lalu ada fungsi pendaftaran wajah. Di fungsi pendaftaran wajah ini kita memasukkan input masukan nama pengguna untuk didaftarkan. Jadi di sini untuk mengisi nama pemilik wajah tersebut, dan nama ini tuh tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Lalu di sini ada video capture. Di sini fungsinya agar saat membuka kamera hanya di aplikasi tersebut. Jadi kalau lagi buka kamera di aplikasi lain, maka akan muncul error. Jadi hanya bisa digunakan di satu aplikasi saja. Lalu di sini ada daftar wajah untuk bagian kameranya. Ini ada jumlah sampel wajah yang akan diambil nanti. Ini ada teks status utama. Jadi kalau wajahnya tidak terdeteksi, maka warna di kamera itu ada merah-merahnya. Lalu ini petunjuk untuk di bagian bawah frame. Jadi kalau kita mau menyimpan sampel wajah, kita tinggal klik S saja, lalu jika sudah selesai, kita tinggal tekan Q. Terus ini untuk teks status utama di pojok kiri atas. Lalu ini code untuk memproses wajahnya saat pendaftaran. Saat pendaftaran. Jadi di sini kita juga menambahkan input kalau wajah tidak terdeteksi itu ada pemberitahuannya. Jadi pastikan posisi wajah Anda dengan baik. Kita masuk ke fungsi login wajah. Jadi di sini kalau kita menggunakan wajah yang belum terdaftar, maka akan ada pemberitahuan kalau loginnya tuh gagal. Nah, lebih seperti ini. Login berhasil. Dan di bagian bawah sini ada fungsi simulasi membuka desktop. Jadi karena kita ini tidak langsung membuka desktop atau aplikasi, kita menggunakan jadi kita di sini menggunakan web browser. Di sini nanti kalau udah berhasil login ya, nanti akan masuk ke website OnClass. Ini untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian file face underscore data Johnson, ini tuh file data wajah yang sudah terdaftar akan masuk ke dalam sini. Oke, mari kita langsung saja demo programnya. Jadi untuk menjalankan programnya kita menggunakan CMD. Kita langsung jalanin python app.py. Langsung aja di sini, ini tampilan awal program biometrik keamanan wajah. Jadi kita langsung daftarkan wajah baru. Ini wajib diisi ya bagian ini. Jadi kalau
mau menyimpan sampel wajah, tekan S. Maka di sini akan tertulis 1/10 sampelnya. Lalu jika sudah selesai mendaftarkan wajah, tinggal diklik Q saja. Lalu kita akan coba login dengan wajah. Ini akan muncul login berhasil dan langsung diarahkan ke website OnClass. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan nah, setelah kita enter dan masuk ke bagian website OnClass tadi, di sini kan kita masih login dengan wajah. Jadi kalau mau login lagi itu tidak bisa. Jadi kita harus keluar dulu dari program ini, lalu kita baru bisa login lagi dengan menjalankan ulang program login. Jadi di sini kita akan mencoba login dengan wajah yang belum didaftarkan. Di sini saya mengambil sampel 1 orang yang wajahnya belum didaftarkan. Oke, sebentar. Maka jika wajah tidak dikenal, maka akan ada tulisan tidak dikenal. Dan di bagian CND tampilan awalnya ini akan ada tulisan login gagal, coba lagi. Lalu jika wajah yang sudah terdaftar deteksi, baru bisa login lagi, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, teknologi biometrik wajah menawarkan solusi keamanan yang lebih andal dan praktis dibandingkan metode konvensional. Dengan dukungan kecerdasan buatan dan pengolahan citra, sistem ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor untuk meningkatkan perlindungan data dan akses. Prototipe sistem keamanan wajah ini berhasil menunjukkan kemampuan dasar untuk pendaftaran, autentikasi, dan simulasi akses sistem. Meskipun tantangan implementasi tetap ada, perkembangan teknologi terus meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem pengenalan wajah. Ya, oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.